menjadi tips bagi kita semua yang ingin merasakan ketenangan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka perhatikanlah tips dari Allah Subhanahu wa taala ini yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga tentunya berlaku bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir ala ma yaqulun," bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami yang namanya intimidasi. Ada kejahatan-kejahatan secara verbal yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan gila, penyihir, dan lain sebagainya yang menyakitkan hati ya, bagi siapa yang mendengarnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir ala ma yaqulun," bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya melaksanakan salat. Kemudian wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha, dan juga di waktu malam, di waktu penghujung siang, maka bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu engkau akan merasa ridho, merasa tenang, merasa lega. Allahu Akbar. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang ingin merasakan ketenangan di dalam hidupnya, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu ini akan membangun ketenangan di dalam jiwa seseorang. Dan sabar, sholat ini saling berkaitan, keterikatan antara keduanya. Oleh karenanya Allah SWT banyak menyebut ya tentang sabar dan sholat ini beriringan penyebutannya, termasuk di dalam ayat ini yang tadi kita bacakan. Di ayat yang lainnya Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang yang beriman, bersabar, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Syekh Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasannya tidaklah kesabaran itu diraih oleh seseorang melainkan ketika seseorang itu menjaga sholat 5 waktunya. Jadi seorang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka insya Allah dia akan dikaruniai, dianugerahi sifat yang mulia ini, yaitu kesabaran. Yang mana kesabaran ini ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang dikaruniai sesuatu yang lebih luas selain daripada kesabaran. Maksudnya lebih luas sekali ya, manfaatnya lebih luas sekali, faedahnya ya, selain daripada kesabaran. Maka beruntunglah seseorang yang dikaruniai kesabaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar sabar dan juga menjaga sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mewanti-wanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan jangan engkau belalakkan pandangan matamu kepada apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka, kenikmatan-kenikmatan dunia ya, sebagai bunga perhiasan dunia untuk mereka, agar kami menguji mereka di dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tetapi kata Allah, rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa amal soleh, ilmu, iman, dan seterusnya, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih kekal, yang lebih abadi, nanti faedah manfaatnya kita rasakan di akhirat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Kemudian perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuqu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar. Barakallahu fikum jami'an.